Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notification-nya. Enjoy the video. Kolonialisme dan imperialisme. Apa itu kolonialisme dan imperialisme? Kolonialisme atau penjajahan adalah suatu sistem di mana suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain, tetapi masih tetap berhubungan dengan negara asal. Sejarah kolonialisme dan imperialisme. Abad ke-15 merupakan era pencerahan atau Renaissance di benua Eropa. Renaissance merupakan awal dari bangkitnya ilmu pengetahuan di Eropa yang sebelumnya sangat sulit berkembang karena doktrin-doktrin gereja yang sangat mengekang. Salah satu pencapaian yang sangat besar pada masa itu adalah munculnya teori heliocentris yang mengatakan bahwa matahari adalah pusat tata surya dan bumi berbentuk bulat. Paham heliocentris inilah yang menjadi salah satu faktor yang mendorong bangsa Eropa untuk melakukan penjelajahan ke seluruh dunia. Selain karena kepercayaan bahwa bumi itu bulat, bangsa Eropa terdorong untuk melakukan penjelajahan dengan tujuan untuk mendatangi negeri-negeri timur yang kaya raya. Namun, pada akhirnya, tujuan tersebut berubah menjadi praktik penjajahan dan Indonesia pun tak luput dari penjajahan yang dilakukan bangsa Barat tersebut. Praktik penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Barat dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kolonialisme dan imperialisme. Sekarang kita akan bahas tentang kolonialisme. Kolonialisme berasal dari kata kolonus, kolonia, yang berarti suatu usaha untuk mengembangkan kekuasaan suatu negara di luar wilayah negara tersebut. Kolonialisme pada umumnya bertujuan untuk mencapai dominasi ekonomi atas sumber daya manusia dan perdagangan di suatu wilayah. Wilayah koloni umumnya adalah daerah-daerah yang kaya akan bahan-bahan mentah untuk keperluan negara yang melakukan kolonialisme. Secara etimologi, kolonialisme berasal dari kata kolonus atau kolonia, yang berarti menguasai. Jadi, makna kolonialisme adalah suatu usaha yang dilakukan oleh suatu bangsa untuk menguasai bangsa yang lain di luar dari wilayahnya sendiri. Ada banyak tujuan bangsa-bangsa barat melakukan kolonialisme, yaitu ingin mencari dominasi kekuatan baik itu dari segi ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun politik. Terlebih lagi, suatu anggapan yang telah sangat berkembang yang menganggap bahwa bangsa yang melakukan kolonisasi lebih baik daripada bangsa yang dikolonikan. Latar belakang kolonialisme dan imperialisme. 1. Jatuhnya Konstantinopel di kawasan Laut Tengah ke kekuasaan Turki Utsmani pada tahun 1453 Masehi. 2. Ekonomi dan perdagangan Eropa merosot. Ketiga, adanya berbagai penemuan di bidang teknologi, khususnya pelayaran sehingga muncul penjelajahan samudra untuk mencari sumber daya di dunia baru. 4. Semangat melanjutkan Perang Salib. Pengertian imperialisme. Imperialisme adalah usaha memperluas kekuasaan suatu negara untuk menguasai negara lain. Imperialisme dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu imperialisme kuno dan imperialisme modern. Imperialisme kuno berlangsung sebelum revolusi industri dan bertujuan untuk memberi kekayaan atau gold, mencapai kejayaan atau glory, dan menyebarkan agama atau gospel. Spanyol dan Portugis adalah negara yang menjalankan imperialisme kuno, sementara Inggris merupakan negara yang menganut imperialisme modern. Merkantilisme. Pengertian merkantilisme. Merkantilisme merupakan teori ekonomi yang menyatakan bahwa kemakmuran suatu negara hanya bisa ditentukan oleh banyaknya moral atau aset yang disimpan di negara tersebut, serta besarnya volume perdagangan internasional yang dilakukan negara tersebut. Merkantilisme juga termasuk kebijakan ekonomi nasional yang bertujuan untuk mengumpulkan cadangan moneter melalui keseimbangan perdagangan positif, terutama barang jadi. Moral atau aset negara dapat digambarkan secara nyata dengan jumlah kapital, mineral berharga, terutama emas maupun komoditas lainnya, yang dimiliki oleh negara, dan aset ini dapat diperbesar jumlahnya dengan meningkatkan ekspor dan mengurangi impor, sehingga neraca perdagangan dengan negara lain akan selalu positif. Merkantilisme mengajarkan bahwa suatu negara, dalam hal ini pemerintah, harus mencapai tujuan dengan melakukan perlindungan terhadap perekonomiannya. Cara dengan mendorong ekspor dan mengurangi impor, umumnya dengan
pemberlakuan tarif yang besar, kebijakan ekonomi, para paham seperti ini dinamakan dengan sistem ekonomi merkantilisme. Latar belakang merkantilisme. 1. Munculnya negara-negara merdeka di Eropa, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan Belanda. Kedua, negara tersebut ingin mempertahankan kedaulatan, kebebasan, dan kesejahteraan rakyatnya. Ketiga, diperlukan kondisi perekonomian yang kuat agar tetap mampu bertahan. Keempat, ditetapkannya logam mulia sebagai standar ukuran kekayaan suatu negara. Kelima, dibuka jaringan perdagangan, diadakan pelayanan serta eksplorasi ke wilayah-wilayah baru. Dampak merkantilisme. Dampak dari merkantilisme sendiri telah menimbulkan banyak pemberontakan dan persaingan sengit di kalangan negara bangsa di Eropa untuk menguasai perdagangan dunia. Setiap negara berlomba-lomba membangun industri perkapalan dan persenjataan guna memperluas monopoli perdagangannya. Pengertian kapitalisme. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh bagi tiap orang untuk mengendalikan kegiatan ekonomi seperti perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Dalam pengertian lain, kapitalisme merupakan sistem ekonomi di mana semua kegiatan ekonomi dilakukan oleh pihak-pihak swasta dan bukan pemerintah. Di sini juga, tugas pemerintah hanya sebagai pengawas saja. Jalur Sutra atau Silk Road adalah sebuah jalur perdagangan melalui Asia yang menghubungkan antara timur dan barat dengan dihubungkan oleh pedagang, pengelena, biarawan, prajurit, dan nomaden dengan menggunakan karavan dan kapal laut dan menghubungkan Chang'an, Republik Rakyat Tiongkok dengan Antioquia, Suriah, dan juga tempat lainnya pada waktu yang bervariasi. Pengertian VOC. VOC adalah kongsi dagang terbesar di Nusantara untuk menyatukan perdagangan rempah dari wilayah timur dalam memperkokoh sebuah kedudukan Belanda di Indonesia. VOC berdiri sejak tanggal 20 Maret 1602. Latar belakang secara kronologis. Pedagang dari bangsa barat datang ke Indonesia dengan itikat baik dan mulai membentuk sebuah kongsi dagang. Seiring berjalannya waktu, kongsi dagang di Nusantara semakin banyak sampai timbul persaingan antara kongsi dagang satu dengan lainnya. Persaingan tersebut semakin ketat sampai tidak mengenal kongsi sama bangsa. Hal ini mengakibatkan kerugian terhadap pemerintah Belanda karena para pedagang Belanda juga saling berseteru. Tujuan dibentuknya VOC. 1. Untuk menghindari persaingan dagang yang tersehat sama pedagang Belanda yang ada sebelumnya sehingga mendapatkan keuntungan maksimal. Kedua, untuk memperkuat kedudukan bangsa Belanda terhadap suatu persaingan dengan para pedagang bangsa Eropa lainnya. Ketiga, untuk memonopoli perdagangan di wilayah Nusantara. Keempat, untuk membantu dana pemerintah Belanda menghadapi Spanyol yang masih menduduki Belanda. Hak istimewa VOC. 1. Hak monopoli untuk berdagang dan berlayar di wilayah sebelah timur Tanjung Harapan dan sebelah barat Selat Magelang serta menguasai perdagangan untuk kepentingan sendiri. Yang kedua, hak kedaulatan sehingga dapat bertindak layaknya suatu negara untuk memelihara keanggotaan perang, memaklumkan perang dan mengadakan perdamaian. Ketiga, merebut dan menduduki daerah-daerah asing di luar negeri Belanda. 4. Memerintah daerah-daerah tersebut. Kelima, menetapkan mengeluarkan mata uang sendiri. Keenam, memungut pajak. Pembubaran VOC. Pada pertengahan abad ke-18, VOC mengalami kemunduran karena beberapa sebab, sehingga dibubarkan. Alasannya adalah sebagai berikut. 1. Banyak pegawai VOC hancuran dan korupsi. Kedua, banyak pengeluaran untuk biaya peperangan, contoh perang melawan Hasudin dari Gowa. 3. Banyaknya gaji yang harus dibayar karena kekuasaan yang luas membutuhkan pegawai yang banyak. 4. Pembayaran dividen atau keuntungan bagi pemegang saham turun memberatkan setelah pemasukan VOC kekurangan. Kelima, bertambahnya saingan dagang di Asia, terutama Inggris dan Perancis. Pengertian politik new terbuka adalah pelaksanaan politik kolonial liberal di Indonesia, di mana golongan liberal Belanda berpendapat bahwa kegiatan ekonomi di Indonesia harus ditangani oleh pihak swasta, sementara pemerintah cukup berperan mengawasi saja. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye!